Ada satu doa yang selalu Nabi pinta setiap pagi dan sore, dan doa ini diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah, yaitu kesehatan dan keselamatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia baik di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Dalam redaksi lain doa Nabi disebutkan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dan afiyah, keselamatan dan kesehatan fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Selamat urusan agama, urusan dunia, keluarga dan harta. Ini cakup dalam afiyah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, aib kekuranganku, wa amin rawati, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Doa ini dari hadis Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari dua doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi, yaitu minta afiyah. Afiyah di sini sehat jasmani dan rohani. Afiyah di sini bukan hanya disehatkan dari fisik, sakit fisik, tetapi juga disehatkan dari penyakit non fisik atau non medis. Ini juga afiyah. Makanya kita disunahkan oleh Nabi setiap pagi dan petang bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau mengungkapkan satu hadis tentang afiyah, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Afiyah itu ada 10 macam. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Yang dimaksud afiyah, kata Rasulullah, itu ada 10 macam. 5 afiyah di dunia dan 5 afiyah di akhirat. Apa yang 5 itu? Yang pertama, amma fid dunya. Yang dimaksud dengan afiyah di dunia
Jadi kalau kita tadi minta doanya Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan, saya mohon kepadamu afiyah, keselamatan, kesehatan baik di dunia dan akhirat. Apa afiyah di dunia itu? Kata Rasulullah ada 5. Yang pertama al-ilmu. Kita minta afiyah artinya kita minta ilmu. Orang yang afiyah, orang yang berilmu, orang itu pasti selamat dunia dan akhirat. Makanya kata Imam Ali, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjaga kamu. Jadi orang yang berilmu hidupnya dijaga oleh ilmunya. Orang yang berilmu dijaga kehidupan akhirat oleh ilmunya. Bahkan kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin menguasai dunia, maka cari ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin bahagia di akhirat, maka miliki ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin kedua-duanya, dunia bahagia, akhirat bahagia, maka kuncinya adalah ilmu. Kata Muaz bin Jabal, beliau mengatakan al-ilmu imamul amali. Ilmu itu imamnya amal. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan amal-amalan, maka dahuluilah ilmunya. Maka yang kita minta afiyah adalah orang yang memiliki ilmu, supaya ilmu itu ada dalam diri kita, supaya ilmu itu bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, bermanfaat juga untuk kehidupan kita, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka kata Nabi, mintalah afiyah setiap pagi dan sore. Karena banyak orang yang berilmu, ilmunya banyak, pendidikannya tinggi, banyak yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi ajarin satu doa di sisi yang lain, dan doa ini dibaca oleh Nabi setiap habis selesai salat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ini doa yang sering diminta oleh Nabi setiap selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan ilmu yang banyak saja, tapi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan thayyiban. Ya Allah, berikan saya ini rezeki yang baik. Jadi redaksi hadis doa ini, Nabi tidak meminta rizqan katsira, rezeki yang banyak, tetapi Nabi minta rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Karena orang yang punya rezekinya thayyib, orang yang rezekinya halal, rezekinya baik, ketika orang itu dilandasi dengan ilmu, maka dia tahu mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Sehingga ketika kita beramal ada ilmunya, rezekinya yang kita konsumsi itu halal, maka doa yang ketiga kata Nabi, amalan mutaqabbalah, yaitu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari doa ini bisa kita lihat bahwa setiap kita melakukan amal soleh, ya, amal-amal
Selama kita hidup di dunia, sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, jariah kita, itu esensinya adalah amalan mutakabbalah. Bagaimana supaya amal kita diterima Allah? Syarat untuk amal kita diterima Allah dalam doa ini harus dilewati 2 poin. Yang pertama, orang itu berilmu. Yang kedua, orang itu mengkonsumsi rezeki yang thayyib. Barulah amal orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada rezeki kita 1 butir saja, 1 butir jengkol, 1 butir cabai, tidak perlu banyak, sedikit aja yang tidak halal atau yang haram, itulah yang menghalangi seluruh doa dan amal-amal kita tidak naik ke hadapan Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi selalu berdoa, dan doa ini dibaca oleh Nabi setiap selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Di mana ada satu ayat lain, kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau kita ingin amal kita diterima oleh Allah, maka lakukan yang thayyib-thayyib, termasuk apa yang kita makan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, afiyah yang kedua itu adalah al-ibadah. Ibadah di dunia kita ini, kalau kita niatnya lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kalau kita beribadah lillah, semata-mata hanya kepada Allah, itulah afiyah. Ibadah kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang kita lakukan, aktivitas kita di dunia bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah, artinya dia itu adalah semata-mata yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian afiyah yang ketiga, yaitu ar-rizqu minal halal. Kenapa kita selalu minta afiyah setiap hari, pagi dan sore? Supaya kita diberikan rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, daripada siksa api neraka. Makanya ada satu riwayat mengatakan, daging yang tumbuh, ya, man nabata lahmuhu minal haram, daging yang tumbuh dari urusan yang haram, maka kata Nabi, fannaru aula, neraka itu lebih utama untuknya. Artinya bahwa yang kita minta, yang kita cari adalah rezeki yang halal, sedikit halal daripada banyak tidak halal. Sebanyak apapun yang tidak halal, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita daripada keterpurukan dunia dan keterpurukan akhirat. Kemudian yang keempat, al-afiyah itu as-sabru ala syiddah. Orang yang selalu minta afiyah, ya Allah selamatkan saya, berikan saya kesehatan, itu artinya orang itu meminta diberikan kesabaran segala macam kesulitan atau penderitaan. Setiap kita hidup pasti punya masalah, maka kunci keluar dari masalah adalah sabar. Di mana kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan dengan sholat. Itulah yang menjadi solusi segala penderitaan kita, problema kita, masalah kita yang sedang melilit kita. Maka kuncinya adalah sabar, dan itu ada di afiyah.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, afiyah itu asyukru ala nikmah, berterima kasih kepada nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Kamu tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Kita bisa duduk di sini, ini kan nikmat Allah. Kita bisa nafas, bisa mengedip, bisa tidur, bisa enak, itu karena nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan? Adalah ikuti, patuhi, taat kepada perintah yang memberikan nikmat itu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kalau kita bersyukur, maka dekatkan diri kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendekati Allah? Lakukan yang wajib-wajib. Semua yang Allah wajibkan itu lakukan dengan sempurna, maka itu sudah menjadi dekatnya kita kepada Allah. Orang yang tidak pernah meninggalkan yang wajib, pertanda orang itu sudah dekat dengan Allah. Tapi belum ada jaminan orang yang dekat dengan Allah, Allah sayang dengan orang itu. Bagaimana cara mendatangkan cinta dan sayang Allah kepada orang yang sudah dekat dengan Allah? Maka lakukanlah yang sunnah-sunnah. Yang sunnah kita lakukan mendatangkan cinta Allah. Yang wajib kita kerjakan mendekatkan kita dengan Allah. Maka insya Allah itu sebagai tanda bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu Allah berikan afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samil alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuwal ghafurur rahim.